ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat,
Haleluya. Shalom Tuhan. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, amin. Amin. Kita percaya kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menyatakan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kita semua. Firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Biar kita menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin, saudaraku. Amin. Kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang untuk memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan, Bapa di surga, kami cinta Kau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah yang hidup, dan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian. Dan
Dalam sukacita daripada Tuhan, Tuhan kekuatan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati sama katakan Amin. amin. Haleluya saudaraku. Ya saudara, kita mau bangkit berdiri saudara. Kita percaya biar sukacita tanpa mati terjadi bagi bangsa ini. Amin saudara, kita berdoa biar ada sukacita yang meluap-luap terjadi atas bangsa ini. Karena sukacita daripada Tuhan adalah kekuatan setiap kita semua. Haleluya. Emang dari surga turun ke bumi, kemuliaan Allah nyatakan. Surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku. Kenapa? Karena seruan doa umatnya. Bukan gunung-gunung, dan lupa. Amin. Serta tanahnya
Firman Tuhan kita percaya bahwa hanya satu yang menjadi sumber kehidupan kita, hanya Yesus. Amin. Kita mengandalkan Dia. Katakan Allah sumber kuatku. Karena hanya milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Di saat kita dalam keadaan yang susah, saudaraku, hanya satu jawaban dalam setiap kehidupan kita, hanya Yesus jawaban hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau kita mau datang pada Dia, kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan.
cari Dia dengan segenap hati kita. Karena Dia sumber segalanya dalam setiap kehidupan kita. Hanya Dialah. Hanya dekat pada Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau sumber kekuatan kami, Yesus, jawaban hidup. katakan bersama Dia hatiku damai. Mari angkat tanganmu saudara, sembah Dia. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia. Hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun yang menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Engkau Yesus yang menjadi sumber hidupku Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita bersama Dia lebih sungguh. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai. Hanya Kau yang beri damai Tuhan. Kegelapan bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup kegelapan. Bersama Dia Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menghibur, dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawabanku, hanya Yesus jawaban hidup. Benar Tuhan, kalau jawaban kami yang pasti, Kau Tuhan berfirman atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkataan-Mu itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami semua. Pujilah nama-Mu akan untuk selama-lamanya. Waktu saya serahkan kepada hamba-Nya, Ibu Helena. Ya puji Tuhan, shalom semuanya. Bersyukur sama Tuhan walaupun kondisi seperti ini tidak pernah mengurangi sukacita kita untuk berjumpa bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak terasa bagaimana waktu berlalu begitu cepat. Kita sudah melewati Paskah dan hari ini kita masuk di dalam menyambut semua, memperingati tentang kenaikan Kristus, kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab saudaraku, begitu banyak cerita dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu banyak cerita tentang kelahiran Kristus. Pada waktu Yesus lahir, saudaraku, Matius menuliskan secara lengkap, Lukas menuliskan secara lengkap, saudara, ya kan ya. Begitu banyak cerita tentang kelahiran Yesus. Kemudian pada waktu Yesus mati di kayu salib, penyiksaannya, penderitaannya, salibnya, bahkan sampai kebangkitannya itu diceritakan di semua kitab. Tapi saudara sadar atau tidak bahwa berita tentang kenaikan Kristus ke surga, saudaraku, itu tidak disinggung di Injil Matius. Matius tidak menyebut sama sekali tentang kenaikan Yesus, karena Matius pasal 28 ditutup dengan amanat agung. Kemudian Markus hanya menulis satu ayat di ayat yang ke-19, dan itu hanya sekilas saja. Yohanes sama sekali tidak pernah menyinggung tentang kenaikan Kristus, tetapi Lukas menuliskan dengan lengkap tentang kenaikan Kristus. Nah itu yang akan kita baca pada hari ini di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53.
Firman Tuhan katakan demikian. Lukas pasal 24. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang satu tema yang berkata perpisahan yang membawa sukacita. Biasanya orang kalau mau pisah, yang ditinggalin sama yang ninggalin, saudaraku, ya sama-sama sedih. Kadang-kadang yang ditinggalin sedih, yang ninggalin itu senang. Kalau misalnya mau pergi jalan-jalan. Tetapi kalau perpisahan selamanya, pada umumnya yang ditinggalin itu sedih. Karena merasa ini nggak bisa ketemu lagi. Tetapi berbeda pada waktu Yesus mau naik ke surga. Pada saat dia tanda kutip pesan terakhir kepada murid-muridnya, membawa mereka bersama-sama, saudaraku, ya, ke satu tempat. Alkitab katakan pada waktu perpisahan itu terjadi, maka firman Tuhan bilang, murid-murid pulang kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau lihat 3 hal. Mengapa kenaikan Kristus ke surga, meninggalkan semua yang ada di dunia, itu membawa sukacita bagi setiap orang percaya. Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, saudaraku, yang Yesus katakan sendiri di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Alkitab katakan pada waktu Yesus memberitakan tentang kepergiannya, maka Yesus berkata di dalam ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata, adalah lebih baik, benar aku tinggal di sini bersama-sama dengan kamu, itu satu hal yang indah. Tetapi adalah lebih baik bagi kamu. Jadi pada waktu Yesus naik ke surga, saudaraku, dia bukan memikirkan tentang dirinya, tetapi yang dipikirkan adalah murid-murid. Yang dia pikirkan adalah saudara dan saya, yang menjadi percaya ribuan tahun kemudian setelah kenaikan Kristus ke surga. Dan Yesus berkata adalah lebih baik bagi kita semua Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena yang pertama, pada waktu Yesus naik ke surga, ada janji daripada Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan dia akan mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus buat hidup saudara dan saya. Saudaraku, pada waktu Yesus ada di dalam dunia, saudara, Yesus 100% Allah, tetapi juga 100% manusia. Sehingga di dalam keadaannya sebagai manusia, maka ada keterbatasan. Contoh, kalau dia ada di Yerusalem, dia tidak pernah bisa ada di Yeriko. Tetapi Tuhan berkata begini, jikalau 2 orang berkumpul demi namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Saudara, itu berbicara mengenai Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan apa fungsinya Roh Kudus? Apa gunanya Roh Kudus? Kita katakan, dia adalah penghibur yang akan datang kepada kita. Saudara, Tuhan tahu, dalam kehidupan sebagai manusia, Yesus tahu banget penderitaan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Dan Yesus berkata, adalah lebih baik aku pergi, supaya penghibur itu datang kepadamu. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi karena aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Dan Alkitab katakan, dan penghibur yang ada itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-14, dikatakan dia adalah Roh kebenaran yang akan menolong kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dalam ayat Yohanes 14 ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus tahu keberadaan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Dan Yesus berkata pada waktu dia naik ke surga, maka penolong, penghibur itu ada dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, dan penghibur itu, firman Tuhan katakan, dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Dan hari ini kita bersuka cita. Kita tahu
Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus Sang Penghibur itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Sang Penghibur itulah yang menguatkan kita pada waktu kesulitan, kesukaran datang dalam diri kita. Penghibur itu yang akan mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan bagi setiap kita. Dan Alkitab katakan bagaimana penghibur itu, yaitu Roh Kudus itu. Saudaraku, Dia memberikan kepada saudara dan saya kuasa, sehingga saudara dan saya bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata adalah lebih baik aku pergi. Dan hari ini kita lihat, kita bisa rasakan Roh Kudus Sang Penghibur, bagaimana Dia menguatkan pada waktu kita lelah, bagaimana Dia menambah semangat pada waktu kita merasa tidak berdaya, bagaimana pada saat-saat terpuruk di dalam hidup kita, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran Allah. Dia akan mengingatkan kepada kita akan janji-janji firman Allah. Bagaimana Roh Kudus itu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita dan Dia mengajarkan kepada kita. Dia mengingatkan kepada kita akan apa yang Yesus ajarkan selama ini. Karena itu pada hari ini, saya mau bilang sama saudara, lewat kenaikan Kristus ke surga, nggak ada di antara kita lagi yang bisa berkata, beban saya terlalu berat, masalah saya terlalu hebat, saya nggak bisa lagi untuk menanggungnya. Corona datang kelamaan, saya udah kagak kuat lagi. Kemarin masih setahunan kayaknya udah cukup dah ya. Yang tahun kesini masih nambah nih si Corona. Ya, belum katanya ada varian baru dan segala macam. Saudara mungkin berkata, saya udah kagak kuat lagi. Tapi hari ini firman Tuhan katakan apa? Adalah lebih baik aku pergi, supaya penghibur itu ada buat hidup saudara dan saya. Dia yang memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Dia yang mengingatkan kita akan perkataan-perkataan firman Allah. Janji yang berkata, jangan takut karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya. Sehingga lewat kuasa Roh Kudus itulah, Dia bukan cuma mengingatkan kita, tetapi Dia mengajarkan kita. Tadi ayat yang kita sudah baca di dalam ayat yang ke-26 dikatakan Dia akan mengajarkan segala sesuatu pada kita. Banyak hal yang kita nggak ngerti dalam hidup. Ada banyak pergumulan persoalan yang datang yang kita nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Tapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menjadi penolong bagi saudara dan bagi saya. Amin. Karena itu pada hari ini firman Tuhan bilang, alangkah baiknya aku pergi supaya penghibur yang dijanjikan Bapa ada bersama kamu. Saudaraku, karena itu, kenapa murid-murid pulang dengan sukacita? Kenapa saudara dan saya hari ini ada? Kita pun bersukacita. Karena kita tahu, benar, kita tidak pernah lagi sendirian. Kita jalani kehidupan kita. Ada masalah persoalan pergumulan. Tetapi ada satu jaminan, kita tidak pernah sendirian. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, kemenangan apa sih yang Yesus berikan bagi kita sehingga murid-murid bisa bersukacita, dan Tuhan mau saudara dan saya juga bersukacita waktu kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Hal yang kedua, saudara akan lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, selama Yesus ada di dalam dunia, berulang kali Yesus berbicara dan berkhotbah mengenai kerajaan Allah. Selama Yesus ada di dalam dunia, berulang kali Yesus berbicara tentang kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Dan ada beberapa banyak orang juga yang tidak percaya. Tetapi pada waktu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata kepada saudara dan saya pada hari ini. Yesus berkata apa? Jangan gelisah dan gentar hati kita. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Kristus. Kenapa? Karena Tuhan bilang begini, sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apa artinya? Hal yang kedua artinya adalah, saudaraku, kenaikan Kristus ke surga memberikan kepada kita pengharapan bahwa setelah kematian ada kehidupan kekal.
Yesus bukan cuma hanya bicara, tetapi Yesus membuktikan dengan dia naik ke atas, ke surga. Dan dia akan ada di sana. Alkitab katakan, menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan tempat yang Yesus sediakan, itu bukan cuma bukan sembarangan tempat. Kalau kita baca, kita lihat di dalam bahasa Inggris, dikatakan, dia sediakan kepada kita istana. Buat saudara dan buat saya. Sehingga saudara dan saya yang hidup hari ini, kita punya kepastian. Kepastian bukan cuma akan hidup ini saja, tetapi kepastian untuk hidup yang akan datang. Banyak orang, saudaraku, berpikir begini, kematian adalah sebuah misteri. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita mengetahui, saudara dan saya mengerti, bahwa kematian bukan merupakan misteri, tetapi kematian adalah perpindahan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dan bukankah itu suatu hal yang sangat indah? Itu sebabnya mengapa pada waktu Yesus di atas kayu salib, saudara ingat? Pada saat Yesus sedang menderita di atas kayu salib, Alkitab berkata ada 2 orang penjahat yang disalib di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Kemudian mereka yang satu mulai mengejek dan berkata, kalau engkau memang anak Allah, selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Tapi kemudian yang satunya bilang, jangan ngomong seperti itu. Kita ini jahat, kita pantas untuk dihukum. Tapi orang ini tidak berbuat apa-apa, kata penjahat itu. Dan dia berkata kepada Yesus, di dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dan ayat yang ke-43, Guru, kalau engkau sudah di sana, kalau engkau, ingatlah aku kalau engkau sudah ada di Firdaus. Saudaraku, dan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ada di Firdaus. Saudara, surga merupakan suatu hal yang nyata. Surga bukan suatu hal angan-angan biasa atau rekayasa, tetapi surga suatu hal yang nyata. Dan Yesus membuktikan, dia naik ke surga, membuktikan bahwa surga itu nyata. Karena itulah, di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus berkata begini, jangan seperti orang yang punya pengharapan pada waktu orang yang kita kasih dipanggil pulang sama Tuhan. Karena Rasul Paulus berkata, ingat di dalam ayat yang ke-17, satu hari dia akan datang dan dikatakan pada waktu itu tanda itu akan dibunyikan, sangkakala akan berbunyi, Tuhan akan turun dari surga. Dan Alkitab katakan sesudah itu, ayat 17, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Saudara, surga bagi anak-anak Tuhan itu berbeda dengan surga yang dipercaya oleh orang-orang di luar sana. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut saudara, seperti apa gambaran surga? Bagi orang-orang di luar sana, mereka mengkaitkan surga itu dengan kenikmatan jasmani. Mereka berkata, oh kalau di surga nanti enak, ada banyak bidadari, ada begini, ada begitu. Saudara tahu apa keindahan surga? Keindahan surga adalah saudara dan saya ada bersama-sama dengan Allah. Amin. Persekutuan yang kekal dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu adalah hal yang sangat dan paling indah. Karena persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Allah, itu adalah satu hal yang tidak pernah bisa dibayar oleh apapun dan oleh siapapun. Dan bagaimana persekutuan yang kekal itu bisa ada? Karena Yesus terlebih dahulu datang ke dalam dunia, menjadi perantara pembuka jalan buat saudara dan saya sampai pada Bapa. Karena itulah Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Surga berbicara mengenai persekutuan selama-lamanya dengan Allah. Dan itu adalah keindahan yang luar biasa. Makanya saudaraku, kenapa kita di dalam dunia latihan beribadah? Karena kalau kita nggak latihan beribadah, saya takutnya ntar kagak betah saudara di surga. Karena kita katakan di surga siang malam orang-orang beribadah menyembah Allah. Karena itu adalah hal yang paling penting. Itu adalah hal yang paling indah dalam kehidupan manusia. Dosa membuat manusia terpisah daripada Allah. Tetapi Kristus datang, mati di atas kayu salib, menjadi pendamaian buat saudara dan saya. Dan setelah dia mendamaikan semuanya, dia naik ke surga dan dia berkata apa? Aku menyediakan tempat bagimu. Wow, hal yang sangat-sangat luar biasa.
Karena itu bagi saudara dan saya yang percaya sama Tuhan Yesus, saudaraku, jangan pernah meragukan keselamatan di dalam Kristus. Jangan pernah meragukan keselamatan lewat apa yang sudah Kristus lakukan. Dan jangan pernah meragukan bahwa kalau kita nanti satu hari tinggalkan dunia ini, jangan pernah takut. Karena itu adalah waktunya di mana kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. 3 bulan yang lalu, salah satu teman saya dipanggil pulang sama Tuhan. Saudara, sebelum Tuhan bawa dia pulang, dia udah tahu lebih dahulu kalau dia akan pulang ke surga. Dan dia bilang sama suaminya begini, "Pak, Papa pasti bisa sendiri. Karena Mama udah mau pulang." Dia bilang, "Mama udah mau pulang, Mama udah mau ketemu sama Tuhan Yesus." Saudaraku, dan hari itu dia kurang enak badan, udah beberapa hari. Hari itu pulang cek dari rumah sakit. Dia pulang ke rumah, dia minta suaminya mandikan dia, udah dimandikan semua, dia tiduran di bahu suaminya. Terus dia bilang begini, "Pak, oke, Mama akan pergi ya Pak, dadah ya Pak, sampai kita jumpa lagi." Kemudian dia tutup mata dan dia pulang. Saudaraku, bagi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kematian tidak lagi menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Karena Yesus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, dia mengalahkan dosa dan maut, dia bangkit dari kematian, bukan cuma bangkit, naik ke surga. Hari ini dia ada bersama dengan Bapa di surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Karena itu, mari kita hidup dengan satu kepastian. Kita hidup dengan satu pengertian bahwa kita tidak hidup selamanya di dalam dunia. Karena tujuan utama kita bukan dunia, tapi tujuan utama kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Karena itu, selama kita hidup, biarlah kita terus memuliakan nama Allah dalam hidup kita. Dan kita gak perlu takut untuk apapun yang akan terjadi. Karena kita yakin Tuhan adalah Allah dan kita gak pernah sendirian. Amin. Itu sebabnya mengapa perpisahan dengan Yesus, kenaikan Kristus ke surga, membangkitkan sukacita. Bukan cuma di antara murid-murid, tetapi juga buat saudara dan saya. Karena kita mengerti, lewat kenaikan Kristus ke surga, kita tahu surga nyata. Satu hari, saudara dan saya akan ada bersama-sama di sana, menyembah Dia seumur hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudaraku, kalau kita perhatikan selama perjalanan Kristus 3,5 tahun pelayanan di dalam dunia, saudaraku, saudara akan lihat bahwa hal yang terpenting yang Yesus lakukan adalah, Alkitab katakan dia mengumpulkan murid-murid. Kemudian apa yang dia lakukan? Dikatakan dia memberkati mereka pada waktu dia mau naik ke surga. Pada waktu murid-murid ditinggal oleh Yesus, sementara Yesus mengembangkan tangannya, kedua tangannya, memberkati, posisinya memberkati murid-murid. Kemudian Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh begitu banyak orang, murid-muridnya Tuhan. Saudara, pada waktu Yesus naik, kemudian Alkitab katakan maka awan menutupi pandangan murid-murid, dan sementara murid-murid masih terpesona melihat Yesus naik. Injil Lukas, saudara, Dr. Lukas itu menulis di dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah pasal yang pertama, ayat yang ke-10, ayat 9, 10, dan 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, firman Tuhan katakan, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Artinya apa? Hal yang pertama, bahwa sesungguhnya lewat kenaikan Kristus ke surga, maka Roh Kudus yang dijanjikan, penolong yang dijanjikan turun untuk menyertai, menolong buat saudara dan saya, sehingga kita bisa menghidupi kebenaran Allah. Hal yang kedua, dengan kenaikan Kristus ke surga, kita memiliki kepastian dalam hidup ini, bahwa kematian bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan, karena surga itu nyata. Dan kita tahu juru selamat kita, Yesus, dia sudah menyediakan tempat bagi kita di sana.
Dan yang terakhir, yang ketiga, lewat kenaikan Kristus, kita mengerti ada kepastian satu hari Dia pasti datang kembali. Amin. Satu hari Kristus akan datang kembali. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum Yesus datang, apa yang Yesus perintahkan bagi murid-muridnya? Apa yang Yesus perintahkan bagi saudara dan saya? Saudaraku, di dalam Matius pasal 28, ayat 19 dan ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Matius pasal yang ke-28, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan dengan jelas, saudaraku, dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu Yesus belum datang ke dalam dunia, saudara lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu ada benang merah yang menghubungkan dengan jelas. Nabi-nabi bernubuat, bahkan dari pertama kali pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah sudah berbicara tentang satu penebus yang akan datang untuk menebus dosa manusia. Saudaraku, dan setiap nabi-nabi memberitakan tentang kedatangan Mesias. Saudara, kemudian kita lihat pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, maka penggenapan itu terjadi. Dan setiap Yesus ada, Yesus selalu menceritakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus memanggil 12 murid. Untuk apa? Lewat 12 murid, Yesus memberikan amanat agung pada mereka, untuk mereka menyampaikan dan terus menyampaikan berita tentang hal ini sampai Dia datang. Karena itulah, pada waktu murid-murid melihat Dia naik, Yesus bilang apa? Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Dan saudara tahu bahwa murid-murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Amanat agung ini disampaikan oleh murid-murid. Mereka pergi tersebar ke berbagai tempat. Dari Asia kecil terus sampai Eropa, terus sampai Indonesia. Dan berita Injil itu sampai hari ini terus bergema. Saudaraku, pergi, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Itu pesan terakhir Yesus. Dan itu berkembang, terus bergema sampai hari ini. Saudara, Yesus memberikan kepada murid-murid tugas untuk memuridkan. Pada waktu murid-murid pergi, murid-murid memberikan tugas kepada murid-muridnya. Dan tugas itu terus berlanjut sampai di zaman sekarang dalam hidup saudara dan buat saya. Sehingga hari ini tugas kita bukan hanya menunggu kapan ya Yesus datang terus kita diam-diam saja. Bukan. Tetapi tugas saudara dan saya juga sama. Pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Artinya apa? Artinya kita nggak boleh diam dalam hidup ini. Kita harus belajar untuk didewasakan sebagai seorang murid. Waktu kita didewasakan sebagai seorang murid, maka kita tahu tugas kita. Pergi, beritakan firman Tuhan. Sehingga Injil tidak berhenti sampai di saya saja. Tidak berhenti sampai di saudara saja. Tetapi Injil akan diberitakan dari generasi sampai ke generasi sampai ke generasi. Sampai kapan? Sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Ada yang tahu waktunya? Enggak ada. Tetapi tugas kita adalah hari ini beritakan Injil. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Baik sebagai ibu rumah tangga, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai karyawan di kantor, baik sebagai bos di perusahaan, baik sebagai lingkungan RT RW, sebagai tetangga. Saudaraku, setiap hari kita bertemu dengan yang namanya manusia. Dan berita Injil ini yang Tuhan mau kita sampaikan, kita teruskan, jangan berhenti di kita. Supaya mereka di luar sana mereka mengerti bahwa mereka gak hidup sendirian. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan menjadi penolong buat hidup mereka, seperti Roh Kudus menjadi penolong bagi kita, yang menguatkan kita melalui jalan-jalan kehidupan.
Supaya mereka mengerti ada kepastian. Karena semua orang di dalam dunia pasti satu hari akan menghadapi yang namanya kematian. Kalau kita udah punya kepastian, ada keselamatan di dalam kematian dalam Kristus Yesus, maka setiap kita akan menghadapi kematian dengan tidak takut lagi. Dan pada waktu kita lakukan seperti itu, kita beritakan firman. Supaya apa? Supaya mereka yang sudah dengar firman, mereka juga bisa menyampaikannya kepada orang lain. Berita Injil ini harus disampaikan. Karena firman Tuhan katakan setelah Injil disampaikan, barulah tiba kesudahannya. Saudaraku, sudahkah hari ini kita menjadi pemberita-pemberita Injilnya Allah? Sudahkah hari ini mulut kita tidak berdiam diri, tapi kita mulai bercerita tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan besar Tuhan, tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara ingat, agama itu tidak semuanya sama. Orang luar berkata semua agama sama, saya bilang tidak. Kita mengetahui agama itu tidak sama. Kenapa? Orang berkata agama mengajarkan mengajarkan yang baik, tapi kekristenan bukan mengajarkan yang baik, tetapi kekristenan adalah kabar baik. Kabar baik, kabar berbicara, berita berbicara sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang belum terjadi. Makanya kalau saudara baca koran, berita pagi, berita sore itu sudah terjadi, betul apa? Kalau belum terjadi namanya ramalan, betul saudara? Berita itu sesuatu yang sudah terjadi. Pada waktu kita berkata kabar baik, itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Apa kabar baiknya? Kabar baik bahwa manusia tadinya berdosa, hilang kemuliaan Allah. Harusnya manusia itu dihukum, harusnya manusia itu dibinasakan. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mati buat setiap manusia, saudara dan saya. Yesus menebus dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya kepada Dia, kita memperoleh pengampunan dosa. Kita yang terpisah dari Allah karena dosa, kita kembali, hubungan kita dipulihkan oleh Kristus. Itu adalah kabar baik. Sehingga saudara dan saya, hari ini kita memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus Tuhan. Dan kabar baik ini sampaikan kepada tetanggamu, sampaikan kepada teman kantor, sampaikan kepada mertuamu, sampaikan kepada asisten rumah tanggamu, sampaikan kepada tukang sayur langgananmu. Ada kabar baik, ada pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Dan inilah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Amanat agung Kristus pada waktu Dia naik ke surga, Dia katakan jangan berhenti kepada kita, tetapi sampaikan, jadilah penerus kabar baik. Muridkan orang-orang untuk mereka boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka bisa diubahkan. Dan kabar ini akan terus bergulir. Sampai kapan? Sampai satu hari semua mata melihat Dia datang pada kali yang kedua, menyebut saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Karena itu mari jemaat, kenaikan Kristus ke surga itu menjadi tantangan bagi kita. Yesus menyelesaikan misinya di dunia dengan luar biasa. Murid-murid mereka menyelesaikan misinya di dunia dengan luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari teruskan di generasi kita. Karena siap atau tidak siap, Dia, Yesus, pasti akan datang pada kali yang kedua. Amin. Kita berdoa. Peristiwa kenaikan Kristus ke surga tidak dirayakan dengan megah seperti Natal. Tidak juga dirayakan dengan megah seperti Paskah. Tetapi saudara tahu, peristiwa kenaikan Kristus ke surga sama pentingnya dengan kelahirannya ke dalam dunia. Sama pentingnya dengan kematiannya dan kebangkitannya dari kematian. Karena pada waktu Yesus naik ke surga, membuktikan buat saudara dan saya bahwa apa yang diberitakan selama ini adalah ya dan amin. Kenaikan Kristus ke surga memberikan pada saudara dan saya kepastian bahwa satu hari kita juga akan ada bersama-sama dengan Dia. Kenaikan Kristus ke surga itu mengingatkan kepada kita akan tugas pelayanan kita selama di dunia. Tugas amanat agung Kristus untuk pergi
Beritakan firman, baptis mereka, ajar mereka, supaya kita bisa memuridkan orang-orang lain untuk menceritakan firman Allah sampai ke ujung bumi. Hamba berhenti berbicara Tuhan Yesus, tapi hamba berdoa Roh Kudus meteraikan firman-Mu. Beri kepada kami roh yang menyala untuk memberitakan firman Allah, berita yang baik yang sudah kami dengar, kabar baik yang sudah kami terima, supaya itu tidak hanya mati dan sampai pada diri kami saja, tetapi biar kabar baik ini kami bisa teruskan kepada generasi ini, dan generasi ini akan meneruskan kepada generasi yang kemudian, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Karena itu Tuhan Yesus, mampukan kami, Roh Kudus bekerja di dalam kami. Jangan biarkan mulut kami terkunci, tapi kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biar berita tentang Engkau Yesus itu terus keluar dalam hidup kami, sehingga semua orang tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga, berkati rumah tangga, berkati setiap usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan saudara, saya percaya kita semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Saat ini saudara, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari saudara-saudara seiman kita yang akan mengingatkan kita semua untuk jangan menyia-nyiakan waktu kehidupan kita, karena waktu kehidupan kita merupakan anugerah dari Tuhan. Selamat menyaksikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah
berkat. Shalom saudara, ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan. Pertama-tama saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Helena Atnahanan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan yang digunakan untuk perawatan gedung gereja. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau saya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah umum secara daring diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum, yaitu pukul 9.30 pagi. Ibadah doa secara daring diadakan pada hari Minggu 16 Mei pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi mengenai pemberian dana diakonia dapat menghubungi Diakon Ivana, Bapak Yanto Iskandar, atau Saudari Sulastri. Selanjutnya, berikut ini adalah dokumentasi pemberian THR dan telur ayam kepada 30 petugas keamanan dan kebersihan lingkungan gereja pada hari Senin 10 Mei. Terima kasih atas dukungan seluruh jemaat untuk misi ini. Yang terakhir, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Lim Soanio pada tanggal 10 Mei. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus dilimpahkan kepada Ibu. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita diberkati firman Tuhan, amin. Kita percaya Allah kita Allah yang hidup, Dia berkuasa dalam kehidupan kita semua. Biar kita dimanapun kita berada, biar kita semua menjadi saksi-saksinya. Amin, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi kita berdiri, saudara. Kita akan satu pujian. Segala pujian syukur hanya bagi Ibu Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu kemuliaan. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah, terpujilah. Segala puji syukur
Terima kasih ya Bapa di surga, Bapa kami. Terima kasih untuk hamba-Mu ini, Bu Helena Hanan, yang sudah bertahun-tahun melayani jemaat ini, bahkan sebelum menjadi PBI masih Oikumene. Berkat-Mu melimpah atas hamba-Mu ini untuk memberitakan siapakah Engkau, Tuhan. Tapi Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pada hari Pentakosta, Tuhan curahkan Roh-Nya. Dan kami, Tuhan, kami rindu, kami jemaat ini dihujani Tuhan, dipenuhi Tuhan, dan kami akan menjadi saksi-Mu. Terima kasih. Dan sekarang Kau bukakan tingkap-tingkap langit, dan Kau curahkan segala yang kami butuhkan, roh kami, jiwa kami, tubuh kami,